Smartpreneur, kembali lagi bersama saya Yuri Pusparani, dosen desain komunikasi visual. Nah, waktu lalu ya, belum lama ini saya membahas tentang Nirmana 2D ya. Tentang bagaimana memperlakukan elemen visual, melakukan titik, garis dan bidang, terus kemudian apa sih Nirmana itu, terus kegunaannya buat apa. Nah, kali ini saya akan membahas tentang prinsip gerak dan ritme di dalam, misalnya saya ambil satu contoh ya, titik aja gitu, nanti sisanya mungkin teman-teman bisa mengikuti dan mengaplikasikan sendiri di rumah, seperti itu ya. Oke, tadi udah saya jelaskan kita harusnya tentang mempelajari tentang prinsip gerak dan ritme ya. Jadi sini saya kasih contoh. Tadi kan kalau kita lihat artinya gerak itu apa? Yaitu sebuah tindakan untuk sebuah tindakan menggeser atau memindahkan satu posisi ke posisi lainnya. Di sini ada pulpen ya, saya pegang di sebelah kiri saya. Mungkin kalau di teman-teman bisa sebelah kanan ya, dari sana. Saya akan pindahkannya ke sebelah kanan saya ya. Kalau saya pindahkan seperti ini, di sini ada gerakan nih. Ya, mungkin kalau misalnya dan di sini ada gerakan ya. Kalau misalnya di fotografi itu ya, kita biasa menyebutnya dengan panning. Ya, mungkin teman-teman tahu yang dunia fotografi ya. Panning itu apa? Mungkin kalian bisa cari tahu lebih tentang panning itu apa. Nah, di sini dari pergerakan dari sini ke sini itu ada ada pergerakan, ada ritme. Ya, mungkin selama ini kalian tidak memahami, bukan tidak memahami, mungkin tidak peka terhadap itu ya. Jadi sebenarnya di Nirmana itu ada ritme yang kita jaga, ada ritme yang harus kita perhatikan nih di sini ya. Apalagi ritme ini salah satu hal yang cukup penting ya dalam membuat sebuah komposisi Nirmana gitu. Nah, tadi kan apalagi kalau saya bergerakan dari sini ke sini dengan begini-begini ya. Atau mungkin kalau di dalam di dunia kesehatan itu detak jantung ya, begini-begini, itu tuh ritme. Terus kita mendengar musik itu juga ritme. Jadi ada juga orang yang membuat Nirmana itu ambil mendengarkan musik agar dia mendapatkan iramanya seperti apa. Itu itu namanya melatih kepekaan, melatih rasa ya terhadap visual. Jadi seperti itu. Nah, kalau kita balik lagi ke pengertiannya tadi, kata posisi ini ya, itu merujuk pada itu bisa bentuknya perubahan posisi yang abstrak, mungkin yang kayak tadi saya bilang seperti ini gitu ya, atau misalnya kita bisa menyebutnya dengan perubahan cara berpikir, pergerakan, atau pergeseran ya. Nah, ini semua bisa mempengaruhi komposisi kita dalam membuat sebuah elemen visual ya dalam Nirmana 2D ya. Kemudian kalau kita bicara soal gerak dalam kehidupan bisa terlihat ya. Misalnya kayak tadi saya gerakin ini ke sini ya. Tetapi kalau dalam dalam bidang 2 dimensi itu dapat ditangkap oleh mata ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kalau misalnya kita langsung, itu kita bisa melihatnya langsung gitu. Geraknya itu dari mana ke mana. Mungkin tendangan bola, terus atau misalnya tadi orang menari mungkin arah tangan yang tadi dari sini bisa ke sini, itu kita bisa lihat ya. Tapi kalau di dalam 2 dimensi itu ditangkap oleh mata. Entah itu melalui berbagai pengulangan, atau misalnya dan pengulangannya dengan keteraturan dan keteraturan yang sedemikian rupa dari satu sisi atau dari berbagai elemen visual ya. Kemudian itu bisa dikatakan sebuah gerak atau ritme ya. Berbagai pengulangan yang teratur itu yang nanti akan dikenal sebagai ritme atau irama, seperti itu. Jadi pengulangan tadi itu disebutnya dengan ritme. Tapi kalau gerak tadi ya dari satu perpindahan posisi satu ke posisi lainnya gitu ya. Dan dengan pengulangan yang tadi, maka terciptalah sebuah ritme, terciptalah irama gitu ya. Nah, dari sini kita lihat pengertian ritme itu apa. Ritme itu kalau kita bilang pengulangan fitur atau pola. Ya, tadi mungkin kalau misalnya kita bisa melihat gerakan tarian orang atau gerakan orang olahraga ya, yang senam atletik gitu ya, kan pasti ada gerakan-gerakannya, atau apalagi seorang balerina gitu ya, itu pasti banyak gerakan-gerakan yang bermutar, yang kemana-kemana gitu, itu banyak ritme-ritme yang dihasilkan. Nah, dari ritme-ritme tersebut kita bisa menciptakan sebuah komposisi dari elemen visual titik misalnya, dari elemen visual bidang misalnya gitu.
Kalau titik mungkin kita bisa membuat tadi gerakan yang tadi si penari yang muter. Nah, itu kita bisa ambil, mungkin kedalamannya ada di tengah dari titik. Atau kita mungkin mau bahas lain lagi gitu, misalnya mau menciptakan komposisi lain lagi, menciptakan ritme yang berbeda, tapi berdasarkan apa yang kita lihat, seperti itu kira-kira. Nah, lalu ritme itu dapat diulang seperti irama musik dengan keteraturan karakteristik ya, kira-kira seperti itu. Bisa ke atas, bisa ke bawah, bisa bisa kuat dan lemah gitu, atau misalnya panjang dan pendek dan sebagainya gitu ya. Oke, setelah kita membahas tentang gerak dan ritme, maka kita masuk ke mungkin pelatihan ya, bukan latihan teman-teman di rumah tentang membuat membuat elemen visual titik ya. Titik itu menjadi menggunakan gerak dan ritme tadi. Mungkin teman-teman di rumah bisa menciptakan itu sehingga nantinya kalian sebagai calon desainer, atau mungkin ya bukan seorang desainer tapi pengen tahu soal nirmana itu apa, ya bisa aja mencoba di rumah. Biar kepekaan visual, kepekaan rasa. Kita mungkin lihat tadi saya bilang kemarin kayak minggu lalu pernah saya bilang, kita memperlakukan titik itu bukan sebagai tanda baca, bukan sebagai pengakhiran kalimat gitu ya, tapi kita malah memulai sesuatu dari titik gitu, memulai sesuatu melalui komposisi seperti itu. Nah, lalu sempat ada yang nanya ke saya, gimana sih cari ide bikin nirmana titik gitu ya, atau nggak cuma titik, garis atau bidang atau tekstur dan sebagainya ya. Kita ambil contoh garis gitu ya. Nah, kalau garis itu teman-teman mungkin bisa melihat. Jadi mungkin kalau kita bengong dulunya, kita belum masuk sebagai seorang desain komunikasi visual ya, seorang mahasiswa desain komunikasi visual, maka mungkin ketika kalian melihat tisu yang diremas, atau tisu yang atau baju yang kucel atau yang nggak disetrika kayak gini ya, baju yang di sini itu kan banyak ya, banyak terjadi banyak gerakan-gerakan yang bisa kita lihat ya, seperti itu kira-kira. Nah, kemudian di sini kalian bisa ambil sebagian sisinya ya. Itu kalian bisa coba tarik garis ya, kemudian dicoba dan di sini tuh intinya mencoba dan mau mengeksplor lebih gitu. Jadi nggak cuma dari baju, atau misalnya kalian pernah melihat jendela yang ada lapisan yang garis-garis gitu ya. Mungkin kalau kalian bisa udah mulai peka, itu mungkin kalian bisa acak-acakin itu kira-kira di imajinasi kalian, sehingga menghasilkan satu komposisi seperti itu. Mungkin secara sederhana seperti itu, mencari ide ya. Jadi sekali lagi saya bilang, nirmana ini tuh susah-susah gampang ya. Susah-susah gampang karena apa? Karena dia dikatakan susah enggak, tapi sulit gitu. Jadi benar-benar semua tergantung kita. Jadi di sini benar-benar semua melatih gitu ya. Melatih dari cara melihat, dari cara memegang kuas, dari cara memperlakukan elemen visual seperti apa, kira-kira seperti itu. Jadi kali ini saya udah cukup membahas tentang gerak dan ritme ya. Mungkin teman-teman bisa mencobanya di rumah, entah itu melalui elemen visual titik atau garis atau bidang atau bentuk dan sebagainya. Itu teman-teman bisa mencoba, dan jangan sampai takut salah, karena selama kita memahami artinya elemen visual, maksud dari gerak dan ritme tadi, maka dengan sendiri, dan mungkin dengan sedikit bukan sedikit ya, kalau saya tuh selalu memberitahukan kepada teman-teman kalau sebelum membuat sesuatu, carilah referensi terlebih dahulu, bukan untuk ditiru, tapi untuk lihat cara kerjanya bagaimana, cara dia mengambil point of view-nya atau center point-nya di mana gitu. Itu lihat cara kerjanya. Atau bisa jadi kayak, oh ternyata dia ngambil iramanya dari sini gitu. Oh, diambil dari mungkin pergerakan apa. Nah, teman-teman mungkin bisa melakukan itu di mana, di rumah ya, atau sebagai acuan dalam mengerjakan tugas-tugas nirmana nih yang mungkin kalau dibagi mahasiswa DKV itu udah kayak, oh my god, banyak banget gitu ya, tiap minggu ada tugas.
ya emang itulah kenyataannya, karena emang kita di sini melatih gitu. Jadi teman-teman semoga tadi dengan sedikit penjelasan tentang gerak danisme, kemudian bagaimana cara mengolah ide, membuat sebuah komposisi itu menjadi sesuatu yang benar-benar hasil kita sendiri itu. Jadi jangan sampai, boleh melihat referensi tapi bukan untuk ditiru, tapi untuk dieksplor lagi lebih, cuma hanya untuk melihat cara kerjanya seperti apa, kira-kira seperti itu. Nah teman-teman, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita tentang pergerakan, tentang gerak dan ritme, dan kemudian bagaimana cara kita membuat nirmana titik ya, atau tadi mungkin kalian bisa lihat ada titik, ada garis, ada bidang, dan seterusnya. Semoga dapat membantu kalian dalam mengerjakan nirmana, dan dapat membantu kalian juga lebih memahami tujuan kelas atau mata kuliah nirmana 2D ya. Kira-kira sampai di situ teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi dengan materi-materi selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Bye bye Smart Learner.